Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita yang semakin dijepit oleh COVID-19 ini. Tapi jangan khawatir. Dan saudara-saudara yang merasa tersiksa karena sakitnya virus yang satu ini mendera diri kita, berserah dirilah kepada Tuhan agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan kita dari penyakit yang menyakitkan ini. Dan saudara-saudara yang sudah sembuh dan yang sehat, mudah-mudahan tidak akan terkena penyakit ini. Mari kita menjaga prokes dengan seketat-ketatnya, dengan menggunakan masker kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya, kalau saya nggak pakai masker karena sendiri nih di tempat ini. Saudara-saudara, saya Pendeta Wilson Tubing dari GKP Romangun ingin menyapa saudara lewat firman Tuhan sebagaimana tertulis di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan, dari segala bentuk kejahatan. Setelah saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini dan ingin memberitakan, saya sampai kepada sebuah kesimpulan yang mengatakan dan menjadi tema kita, sikapmu menjadi penginjilanmu. Wow, hebat sekali. Rupanya pekabaran Injil itu bukan hanya lewat mimbar, bukan hanya lewat KKR, dan bukan hanya menceritakan tentang Yesus Kristus, tapi dari sikap kita juga kita akan memberitakan Injil itu. Saudaraku, kita memang orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan dari segala dosa kita, tentu dengan pengorbanan Yesus Kristus ya. Dan kita juga adalah orang-orang yang dikasihi tanpa syarat. Dan itu yang dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sehingga kalau kita menyadari status kita, jati diri kita yang baru sebagai orang yang dipilih, yang dikuduskan, yang dikasihi, tentu kita kan akan mengembangkan kepribadian kita sebagai orang pilihan. Orang-orang yang dikuduskan semakin nyata kekudusan kita. Orang-orang yang dikasihi dengan menunjukkan bagaimana kita mengasihi orang lain. Ya, bukan hanya menceritakan bagaimana Yesus mengasihi kita, tapi bagaimana kita mengasihi orang lain karena kita menjadi orang yang dikasihi. Bahkan sebagai orang pilihan yang dikuduskan, yang dikasihi, kita juga telah dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita ini sebenarnya sudah dipindahkan dari cara hidup, dari kelompok, dari semua keadaan kita, dari dalam kegelapan itu ke dalam terangnya yang ajaib. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Singkatnya, ketika kita sudah dipindahkan, kita sudah berada dalam persekutuan orang-orang kudus yang mencatat diri sebagai warga kerajaan surga. Itu yang dituliskan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Nah, pembentukan status dan penempatan diri kita dalam terang ajaib adalah melalui pengorbanan Sang Juru Selamat. Jadi kita nggak dipindahkan ecek-ecek, nggak dipindahkan main-mainnya, tapi dipindahkan dengan sebuah kesungguhan, bahkan sebuah pengorbanan yang sangat besar, sehingga kita ada di dalam status itu. Namun, meskipun kita sudah ditempatkan Tuhan, diposisikan, diberikan status yang demikian tinggi, bahkan sebagai kewargaan kita dari surga, namun kita masih tetap di dunia ini. Jangan mimpi dong kita sudah di surga. Itu surga nanti. Tapi di sini kita di dunia ini sekarang kita bercampur dengan kehidupan masyarakat yang bukan pengikut Kristus, alias manusia-manusia yang belum diselamatkan. Orang-orang yang belum diselamatkan itu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan. Itu kan yang kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bahwa setiap orang yang sudah jatuh di dalam dosa dan belum diselamatkan tentunya, maka kecenderungan hatinya akan selalu melakukan kejahatan. Kejahatan itu terdiri dari beberapa bentuk. Ya, kalau kita lihat ada sebagai
keinginan daging. Nah, kalau dikatakan keinginan daging ini agak mudah kita rumuskan karena acuan kita misalnya di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan orang-orang yang belum terselamatkan alias orang-orang yang ada di dalam keinginan daging, mudah-mudahan kita nggak ikut lagi di situ ya. Karena kalau kita ikut di situ berarti belum terselamatkan ini. Ialah orang-orang yang memiliki pemikiran dan perilaku kebebasan seks. Bahkan sekarang kita lihat ada pornografi, ada porno aksi, dan lain sebagainya, ada videofil, ada macam-macam keinginan-keinginan kebebasan seks yang ada di masyarakat. Bukan hanya remaja loh. Remaja kan masih pergaulan bebas. Tapi yang paling bahaya adalah kenakalan orang-orang tua. Ya. Dan itu yang kita lihat. Bahkan juga di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 itu kita lihat bagaimana orang-orang yang ada dalam kecenderungan melakukan kejahatan itulah memelihara okultisme, perdukunan, ada sihir, ya, ada macam-macam gitu ya, ada penjaga diri, ada jimat, ada segala macam itu. Bahkan membuat roh-roh nenek moyang menjadi pelindung atau tempat bertanya dan lain sebagainya, seperti Saul yang jatuh di dalam dosa gitu ya. Bahkan sifat-sifat kedagingan ini secara sosial kita lihat ada iri hati, amarah tak terkendali, egoisme, kedengkian, dan roh pemecah yang mengakibatkan timbulnya perselisihan, percideraan, bahkan pembunuhan. Ya kacau deh dunia ini. Emang kacau kan? Dan makin kacau. Dan memang demikian adanya. Bahkan kalau mereka dapat untung dikit, mereka memaksa pesta pora ya. Ada pesta pora, ada kemabukan. Akibatnya keonaran semua. Anehnya, udah nggak punya uang, ingin berpesta juga. Maka terjadilah perampokan, pencurian, pemerkosaan, segala macam. Dan kita hidup di tengah-tengahnya. Kita bersama-sama dengan para pelakunya. Mungkin tetangga kita atau mungkin juga keluarga kita. Ya. Lebih jelas kita lihat juga dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya, jadi Efesus 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di sana juga diingatkan kepada kita di ayat 3 dan ayat yang kelima tentang seksual kebebasannya. Karena bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, seks ini kan menjadi sesuatu yang sangat-sangat didewakan. Karena seks itu sudah dipisahkan dari kasih. Karena seks itu sudah dipisahkan dari rencana Tuhan, maka berdiri sendirilah seks ini, maka banyak orang ingin mencapai kepuasan seks seperti minum air laut. Kekerasan juga seperti kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Padahal bagi orang percaya, disebut pun jangan sampai disebut hal itu. Ada juga perkataan-perkataan kotor, kosong, sembrono, karena itu tidak pantas lagi bagi orang-orang percaya. Karena kita sudah menjadi dipilih, sudah dikuduskan, tunjukkan dong. Bahkan penyembahan berhala masih ada banyak ada di sekitar kita, diulang lagi di Efesus ini. Oleh karena itu, kita lihat juga bukan hanya itu, berkembang sekarang kejahatan IT. Dengan informasi yang boleh merebak di mana-mana, kita melihat bagaimana kita seringkali men-share, sharing tanpa saring gitu ya. Ada begitu banyak informasi, belum kita saring, udah kita share. Akhirnya kita terseret dalam berbagai informasi sampai banyak yang masuk ke bidang-bidang hukum. Saudaraku, terhadap semuanya itu diingatkan kepada kita untuk kita harus memiliki kualitas tersendiri sebagai anak-anak Tuhan. Dan kualitas itulah yang menjadi kesaksian. Kualitas itulah yang menjadi penginjilan bagi kita. Salah satu metode penginjilan yang terbaik adalah tunjukkanlah kualitas kepercayaanmu sebagai keyakinan yang pantas untuk ditiru. Inilah satu model pemberitaan Injil yang terbaik. Shalom.